penghujung zaman. Sesuai dengan apa nas Allah dalam Al-Quran. Di dalam penghujung zaman ini, nanti Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan Allah ke bumi. Dengan visi dan misi diantaranya adalah satu, merobohkan salib. Sampeyan pun salah faham niki. Bukan kok yo Nabi Isa iku mang menek nang gedong gereja didukno salibe, ora. Nanti ada maksudnya sendiri. Dua, meneruskan syariatnya Rasulullah. Syariat yang bagaimana? Ketiga, membebaskan pajak. Apakah pajak PBB? Langoten terus si Pak Lurah wau Pak Kades ya. Bukan. Iku lak syariate. Pun kula urei yang pertama. Memang sebelum Nabiullah Isa diturunkan, di situ ada yang namanya Imam Mahdi. Bahasanya dialah Muhammad sebetulnya itu. Cara bahasa syariat siji roko. Napa wau? Siji roko. Tapi beliau juga dzurriyyah Kanjeng Nabi. Apa dzurriyyah Kanjeng Nabi ku wonge irungi mesti bangir? Ojo ndelok syariate. Ojo. Kok mungkin. Kula nek menerjemahkan dzurriyyah keturunan Nabi itu adalah mereka-mereka yang membawa tongkat wahyu Kanjeng Nabi. Itu tertuang di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 tadi. Siapapun panjenengan, siapapun. Dan apapun latar belakang panjenengan. Jikalau tauhid sampai sudah sampai la ilaha illa ana, itulah dzurriyyah Nabi. Allah menurunkan Nur Muhammad yang kita kenal Nabi Muhammad. Di sini ada dua poros, nasab, kemudian ghairu nasab, ghairu nasbi. Yang nasab itu keturunan secara syar'i itu disebut sebagai habaib. Ngoten nggih? Dzurriyyah iku disebut habaib. Kita nyebut Habib. Iki syariat. Terus sing ghairun nasab ya, di luar cara bahasa syariat iku dudu anak itu ngeten ya. Iku disebut ghairun nasab, iki disebut sayyid. Sayyid. Nyun sewu, baik habaib dengan sayyid, iku ada dua poros, terbagi menjadi dua. Kalau di ghairun nasab, selain nasab, tabi'in
iku ono sing as-sholihin, ada yang tidak. Yang sholihin itu pasti beliau yang memegang tauhid sampai ke la ilaha illa ana. Ada yang tabi'in yang kita kenal al ulama warasatul anbiya. Itu hanya memegang hukum syariah, tapi belum sampai puncak makrifat. Iki Dugi Sayyid. Juga dari habaib juga seperti itu. Dua poros. Sama. Tinggal kita pilih yang mana. Terserah jenengan. Di jalur habaib banyak yang tidak sampai ke makrifat dan juga ada yang sudah sampai ke makrifat. Tergantung jenengan menjadikan imam itu yang mana, terserah. Beliau yang tabi'in as-sholihin, inilah yang kulo maksud coro sanad keilmuan terhadap Kanjeng Nabi muttasil. Muttasil iku sambung. Diwastani sambung, sambungnya isok nang Gusti Allah. Karena apa? Karena di situ kebawahan zikir sirul asror. Di sini. Lah, yang tabi'in yang tidak ada as-sholihin itu munfasil. Kesanatan ilmu tasawufnya itu terputus. Nggak bisa sampai Kanjeng Nabi, otomatis gak sampai ke Rasul, sampai ke Allah. Di jalur habaib ya sama. Jadi sampai merguru nang wong pesek ya podo ae ambek wong bang podo. Sehingga kalau boleh saya katakan, duriyah yang sebetulnya itu adalah mereka yang sudah sampai pada tingkatan tauhid la ilaha illa ana. Karena itu wahyu yang paling inti. Aku Muhammad tidak akan memerintahkan utusan sebelum kamu. Itu maksudnya Nabi Adam sampai Nabi Isa. Kecuali wajib membawa wahyu ini. La ilaha illa ana. Al-Anbiya 25 tadi loh. Wajib. Sehingga diteruskan tabi'in sholihin utawa habaib yang sudah sampai pada tingkatan makrifat pada Allah. Tinggal kita milih yang mana. Monggo kerso. Monggo kerso. Bapak Ibu, sesuai dengan pertanyaannya tadi tentang Imam Mahdi, dzurriyyah dari Rasulullah. Sampai jangan melihat dzurriyyah secara syar'i, kudu dzurriyyah secara hakiki. Karena dzurriyyah secara hakiki pasti akan berbicara kalamnya itu menuju tauhid la ilaha illa ana. Pasti nih. Cara bahasa fatwa atau nasihat tidak urusan dunia, tapi urusan pada Allah. Itu pasti. Iki nek cara ngaji sak temeni ngaji, mboten dagelan. Ngapunten lho ingkang kuwata. Nyun sewu sampean ayahi dhewe. Ada ngaji dua. Sing sampean suka iku ngaji yang dagelan. Mulai hilang. Sampean sukai ngaji yang bermateri, berbobot dalam hati jenengan, pasti membekas. Pasti akan jenengan lakukan walaupun tidak maksimal. Terserah milih yang mana. Tapi nas berbicara wa aktsaruhum la yu'minun. Nek wis bahas ngaji tentang babakan nang Allah. Mek titik. Tapi nek selain Allah, itulah kata karakter mayoritas kita sebagai